Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini kami akan membagikan materi SKB CPNS 2020 PGSD Pedagogik, yaitu bagian Prota, Prosem, Silabus, dan RPP. Ini sesuai yang beredar kemarin, sesuai dengan FRFR pada tanggal 1 September 2020 kemarin, bahwa banyak materi pedagogik yang keluar. Dalam video ini juga disertai peringkat tryout kedua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan sharing agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus membagikan video-video yang bermanfaat bagi Anda semua. Mari kita lanjutkan ke materi. Apa itu Prota? Ini Prota adalah rencana yang memuat garis-garis besar yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun selanjutnya, menjadi acuan untuk mengembangkan program semester, program mingguan, program harian, penyusunan silabus, dan penyusunan RPP. Jadi Prota ini kepanjangannya adalah program tahunan, biasa disingkat Prota untuk memudahkan menghafal juga. Prota idealnya disusun sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi kalau seperti ini ajaran baru 2020-2021, Prota ini idealnya dibuat pada tahun ajaran baru, yaitu Juli 2020, 1,5 bulan yang lalu. Itu seharusnya sudah dibuat, ini idealnya. Program tahunan ini berisi rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Komponen-komponen program tahunan yang pertama adalah identitas satuan pendidikan, jadi nama sekolahnya, nama lembaga kita. Yang kedua, mata pelajarannya. Mata pelajarannya entah itu matematika atau tematik atau yang lainnya. Yang ketiga, tahun pelajaran. Nah, untuk saat ini tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, standar kompetensi, ini jelas. Yang kelima, kompetensi dasarnya. Yang keenam, alokasi waktu. Alokasi waktunya berapa? Yang ketujuh, ini dan bisa ditambahkan keterangan, tapi ini tidak wajib, tetapi bisa ditambahkan keterangan. Contoh program tahunan, ini contohnya. Jadi tadi program tahunan memuat sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, ini semester ganjil. Nanti yang semester genap juga ada nomor standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, alokasi waktunya berapa jam pelajaran. Ini nanti dibagi-bagi sini, mengetahui kepala sekolah dan ditandatangani oleh guru mata pelajaran atau guru kelas. Yang kedua, prosem atau biasa kita kenal promes. Apa itu prosem? Prosem merupakan penjabaran lebih lanjut dari prota. Jadi ini pengembangan dari prota. Jadi yang awal dikerjakan dulu adalah prota, kemudian prosem ini. Komponen-komponen program semester. Satu, identitas mata pelajaran. Ini jelas. Kelas atau semester. Yang ketiga, tahun pelajaran. Yang keempat, tema atau kompetensi dasar. Yang kelima, bulan. Yang keenam, pokok bahasan atau subtema. Yang ketujuh, waktu. Yang kedelapan, keterangan. Jadi paling belakang sendiri ada keterangan. Langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan. Jadi sebelum menyusun program semester, kita harus mempunyai kalender pendidikan dulu. Dan seterusnya kita telaah. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggunya. Yang ketiga, menghitung jumlah jam pelajaran atau JP sesuai ketentuan yang terdapat dalam struktur kurikulum yang berlaku.
Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu kompetensi dasar atau subtema. Jadi setelah dihitung JP-nya yaitu didistribusikan kompetensi-kompetensi dasarnya pada kotak-kotak yang telah disediakan. Yang kelima, menuangkan hasil telaah ke dalam format program semester. Ini langkah penyusunan. Yang terakhir, contoh program semester seperti ini. Mata pelajarannya apa? Ini contohnya kelas 7 SMP ini. Tapi bedanya nanti kalau mata pelajarannya di sini bisa saja tematik atau matematika untuk kelas tinggi, kelasnya semester berapa, tahun pelajaran berapa, memuat kolomnya itu nama, nomor, tema, kompetensi dasar, muatan materi, jamnya berapa, ini dalam struktur kurikulum, ini bulan, nah ini kalau dua-dua nanti berapa, ini dirancang dalam satu semester. Berikutnya adalah silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pengertiannya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Ini menurut Punandar tahun 2011. Susunan silabus menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, silabus sekurang-kurangnya memuat. Jadi sekurang-kurangnya itu paling sedikit, ini patokan paling sedikit. Kalau ditambah boleh seperti itu. Yang pertama identitas, yaitu jelas ini identitas sekolah, terus semester, kelas. Menuliskan kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Jadi ini kompetensi dasar ini sudah masuk ke ranah mata pelajarannya. Yang keempat, tema. Ini khusus SD atau MI, SLB atau paket A. Jadi kalau SD itu kan mata pelajarannya tema. Yang kelima, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang F, pembelajaran. Yang G, penilaian. Yang E ini bukan mengidentifikasi tapi materi pembelajarannya apa, materinya apa, seperti itu. Yang H, menentukan alokasi waktu atau alokasi waktu. I, sumber belajarnya. Contoh format silabusnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sekurang-kurangnya. Kalau tambah ditambah keterangan boleh. Jadi nomor, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Ini adalah contoh minimalnya. Selanjutnya, apa itu RPP? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu minimal satu pertemuan. Kalaupun lebih dari satu pertemuan, jawabannya boleh. Karena sudah ada Permendikbudnya, ini menjelaskan bahwa rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pasal 3 Ayat 2 menyatakan RPP disusun mengacu pada silabus dengan prinsip-prinsip
Yang pertama, memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Jadi perbedaan individu itu harus diperhatikan. Partisipasi peserta didik, jadi yang lebih aktif itu siswanya, peserta didiknya, bukan gurunya. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik, ini hampir sama dengan partisipasi tadi. Jadi pusatnya itu pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator saja. Itu prinsip RPP yang baik. Yang D, berbasis konteks atau isi. Yang E, berorientasi kekinian. Jadi materinya itu walaupun ada materi intinya seperti ini, tapi tetap kita masukkan materi-materi yang kekinian. Yang keenam, mengembangkan kemandirian belajar. Jadi ini hampir berkaitan dengan berpusat atau partisipasi peserta didik ini tadi. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi setelah adanya pembelajaran itu kita harus memberi umpan balik. Apakah peserta didik tersebut paham atau tidak. Dan tindak lanjut pembelajarannya tentu ada penilaian. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Ini kalau dalam mata pelajaran tematik ini sudah ada keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang lebih bagus itu karena kita menuju abad 21 itu dalam RPP mencangkup atau memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Komponen RPP, penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 didasarkan KD atau kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas satu, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, ini yang pertama. Dua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Jadi yang pertama tadi identitas sekolah berada di paling atas. Mata pelajarannya atau temanya. Kemudian kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Jadi yang ke-10 media pembelajaran. Yang ke-11 sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik dan alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Atau sumber belajar dapat dikategorikan pesan, bahan, alat teknik, dan lingkungan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian difokuskan kepada hasil maupun proses melibatkan peserta didik. Jadi dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP ini terdiri dari 13 komponen tadi. Ini. Untuk pembahasan materi mengenai RPP cukup sekian. Tetap simak channel kami. Jika channel kami bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe.
Selanjutnya yaitu pemeringkatan tryout yang kedua. Silakan disimak. Ini sekilas hasil pemeringkatan tryout SKB PGSD kedua Aryadin. File ini saya ambil tadi pukul 11, jadi yang mengerjakan setelah pukul 11 otomatis tidak masuk dalam pemeringkat. Sampai hari Rabu 2 September 2020 pukul 11, peserta yang ikut tadi sekitar 1000-an peserta. Jadi ini nanti filenya bisa di-download di deskripsi video ini. Jadi nanti di deskripsi video ini ada file PDF-nya. Kalau yang ini tidak terlalu cepat karena ini nanti hanya saya scroll saja. Jadi nanti untuk lebih detailnya silahkan di-download di file yang ada di deskripsi video ini. Ini yang tertinggi safety ini PWR ini kemungkinan besar Purworejo ya, ini nilainya 490. Terus ke bawah ini banyak ini dari Purworejo. Ini bisa dilihat ini ada 26 halaman tadi. Ini agak saya percepat saja. Ini. Pada posisi peringkat 100 ini 380, ini bagus-bagus ini nilainya. Padahal tertinggi maksimalnya 500, ini 300, 100 orang pertama saja 380. Dan ini ada yang, kenapa yang nilainya sama, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini pemeringkatannya terkait dengan waktu pengerjaan. Jadi bukan berdasarkan abjad nama, tetapi berdasarkan waktu pengerjaannya lebih dulu. Misal ini 375 ini kok di urutan 112, sedangkan yang 375 ini di urutan 103. Ini karena waktu pengerjaannya lebih dulu yang dari Gunung Kidul atas nama Kartika ini. Seperti itu. Persaingannya ketat ini. Ini. Ini agak saya percepat. Silahkan dilihat atau diingat-ingat nilainya kemarin berapa. Nanti pas ketemu, nah itu berarti seperti itu. Diingat-ingat nilainya kemarin berapa, ketemunya berapa. Ini dari mana-mana ini. Ini saya hanya mengecek kabupatennya ini, yang ikut ini dari mana, berarti ini bisa dikatakan tryout nasional. Nanti ada tryout yang ketiga, untuk syarat-syaratnya nanti ada di deskripsi video ini juga. Rencana akan saya laksanakan pada tanggal 4 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti tryout yang ketiga, yang insya Allah sudah saya masukkan beberapa soal-soal FR. Jadi silahkan diikuti tryout yang ketiga. Kalaupun tadi ada beberapa pertanyaan tentang saya ujian sebelum tanggal 4, silahkan DM ke IG saya, nanti saya jelaskan. Yang jelas untuk saat ini link tryout ketiga sudah jadi kalau yang ingin lebih awal disilahkan, tetapi untuk utamanya nanti tetap pada tanggal 4. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda satu kali lagi ini, jangan sia-siakan, jangan sampai rival-rival Anda lebih tekun dalam belajar. Jadi silakan ikut, saya ulangi lagi, tryout ketiga yang saya laksanakan ini pada tanggal 4 September ini. Jadi hari ini tadi tanggal 2, hari Jumat ya, 2, 3, 4, hari Jumat Sabtu tanggal 4 dan 5.
Soal-soalnya ada beberapa dari FR, jadi silahkan dikerjakan dengan baik. Silahkan kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemarin ada yang terima kasih atas apresiasi dari yang berkomentar bahwa tryout yang saya laksanakan ini adalah tryout yang paling bagus yang pernah dia ikuti. Itu apresiasi, terima kasih. Kalau tidak salah dari mana ya Pak? Dari Lamongan kemarin. Nanti juga sama seperti itu. Yang ikut di tryout 3 ini ada banyak yang tanya juga. Kemarin yang tryout satunya kapan kok sudah ini kok langsung 2. Tryout 1 sudah saya laksanakan pada bulan Agustus pertengahan. Untuk pembahasannya sudah saya share di YouTube juga. Tetapi kalau Anda ingin mencobanya nanti ada bonus link dan pembahasan bentuk PDF dari tryout 1, 2, dan 3. Jadi yang belum ikut tryout 1 jangan berkecil hati, masih ada. Jika Anda semua ikut pada tryout yang ketiga, maka tryout 1, 2, dan 3 akan mendapatkan link beserta pembahasannya. Mungkin ada yang sudah melihat pembahasannya, ada yang hanya kunci jawaban, ada yang pembahasan, tetapi itu saya rasa sudah cukup bagus. Jadi silakan kalau ada yang ikut, masih ada waktu 2 hari lagi, tanggal 2 dan 4, silahkan DM di IG saya yang ada di deskripsi, atau silahkan kirim email ke tryout cpnsaryadin@gmail.com, seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini kalau pemantauan saya ini pas 1000 orang dengan nilai terendah 115 dan nilai tertingginya yaitu tadi 490. Kiranya cukup sekian pembahasan tentang prota, prosem, silabus, dan RPP dari saya, dan itu tadi pemeringkatannya. Untuk bentuk PDF pemeringkatannya bisa di-download di deskripsi video ini, dan syarat-syarat untuk mengikuti tryout yang ketiga juga ada di deskripsi video ini. Saya ulangi lagi, jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, silahkan untuk subscribe channel ini dan sharing video-video yang ada pada channel kami. Saya akhiri cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.